Halo semua, balik lagi ke saya, Kavin dari Aletheia Community. Hari ini kita membahas tentang common mistakes yang biasa trader-trader di platform lakukan. Jadi, sebenarnya aside from mistake-mistake yang trader biasa lakukan, misalnya kayak revenge trading, atau FOMO, atau masalah-masalah psikologi yang biasa trader lakukan, itu biasa akan ada sangat banyak mindset-mindset yang sebenarnya kalian harus ubah ketika kalian trading platform. Itu menurut kita sendiri yang paling penting itu satu, kalian harus treat your platform account like it's your live account. Jadi kalian nggak boleh kayak oh ini platform jadi uang bohongan jadi gue harus over risk gitu, enggak. Karena kalian juga sudah membayar uang buat registrasinya dan akan sangat disayangkan kalau misalnya kalian menyanyiakan itu dengan misalnya kalian membuka trade risking 5%, risking langsung maksimum drawdown-nya. Jadi one shot one kill, enggak. Jadi menurut kita kalian masih harus risk seperti biasanya ya, apalagi platform dengan resiko yang sangat ketat. Jadi kalian minus sekian saja sudah bust, misalnya akunnya hilang. Jadi kalian harus benar-benar treat it very carefully. Karena misalnya di live account kalian bisa risk 5% langsung tanpa bust. Misalnya kalian bisa langsung risk 5% tanpa bust. Tapi di platform, kalian resiko 5%, kalau udah kena stop loss, akun kalian hilang. Jadi, sebenarnya platform menurut kita sendiri ada beberapa cara untuk mengaturnya sendiri. Tapi yang pertama, itu kalian harus punya pikiran bahwa ini platform, ini uang orang, dan ini tuh gue harus treat kayak ini uang gue sendiri. Jadi, sebenarnya kalau kalian mikir, oh ini uang orang jadi gue bisa main lebih santai, itu bisa juga, tapi itu menurut kita buat yang sudah lebih experience di dunia tradingnya. Jadi misalkan ketemu sebuah setup yang bagus banget, kalian risking double, itu menurut kita masih gak apa. Misalnya dari risking 1%, jadi risking 2%. Itu it's fine. Kalau kalian ketemu emang high conviction trade namanya. Terus kan juga harus mikir kayak, misalnya, oke, ini karena ini platform, misalnya kalian sudah di tahap funded kan misalnya udah uang beneran ya. Jadi biasa orang cenderung kayak, oh gue udah di fund, berarti gue ini harusnya udah gampang. Kalau gue bisa pas phase sebelumnya, harusnya di funded udah gampang. Enggak. Karena bisa saja kalian misalnya mendapatkan berapa win ya di funded di evaluation-nya, habis itu kalian merasa kayak, oh gue jago banget, kalian ada hot fallacy gitu. Karena hot hand fallacy sebenarnya bahaya juga menurut kita. Namanya hot hand fallacy. Itu dimana kalian merasa, oke, karena gue udah menang berapa kali, harusnya gue bisa menang the next trades. Misalnya, if my trade works in the past, why won't it work now, right? Jadi ini menurut kita ini bahaya banget karena ini kalian akan ujung-ujungnya jadi sombong. Habis itu you will get humbled by the market karena market itu dynamic sifatnya ya. Market itu selalu berubah. Jadi just stick to your plan. Misalnya yang biasa kalian 1%, jangan karena kalian dapat beberapa insight kan jadi risking 3% misalnya, jangan. Jadi karena sebenarnya dengan kalian makin banyak win, itu kalian sekali loss, itu kalian psikologinya kalian akan sangat-sangat terganggu. Jadi itu kalian akan gampang banget ngebas akun yang misalnya udah defunded atau misalnya masih di tahap evaluasi, misalnya udah di phase 2 atau phase 1 juga, kan akan sangat-sangat gampang buat ngebas. Terus mindset apa lagi yang harus kita pikirin pas misalnya di platform? Menurut gua, lo kalau masih di tahap evaluasi phase 1, phase 2, and you still have bullets left, misalnya kalian masih ada uang 10 juta buat trading, misalnya kalian mau fokus di platform, misalnya kalian tembakin 500.000 buat akun 5.000, habis itu misalnya kalian merasa, oke, gue masih ada 19 nyawa yang bisa gue tembak, itu menurut gue gak apa-apa. Kalau kalian mau resiko lebih di evaluation phase. Tapi kalau misalnya kalian sudah di funded phase, karena menurut gue buat sampai ke titik funded aja sebenarnya gak gampang ya. Jadi menurut gue lo harus treat it like as if it's your own money. Tapi sebenarnya ada berapa juga mindset buat ngeinterpretasiin funded ya. Jadi misalnya kan akun 5.000. Jadi kan misalnya, tapi kan nyawa kalian kan cuma 500 doang kan.
Jadi misalnya kalian udah hilang 500, ya udah akunnya hilang, bas. Nah, tapi jadi sebenarnya kalian boleh mikir kayak, oke, ini akun 5.000 ini cuma ilusi semata. Jadi akun gue itu sebenarnya cuma $500, tapi it's still bigger than what you pay for. Misalnya lu bayar $30, cuma $30, dapat $500 nyawanya. What of the trading capital. So, kalau kalian mau trade ini, terus kalian jadi resikoin cuma $5 per trade, which is 1%, it's completely fine. Tapi menurut gua, if you really want to trade for a living, you can do this pas kalian udah skill-nya udah gede banget. Jadi, misalkan sudah sampai manage $500,000 in funding, terus misalkan punya nyawa $50,000, okay, you risk $500 per trade. Ini baru bagus. Tapi kalau misalnya cuma $5 per trade, menurut gue itu masih kurangnya. Jadi, you will get to a point where kalau misalnya lu bakal fokus di fund terus, lu bakal get to this point. Jadi, tapi once you get to this point, lu harus ubah mindset lu, menurut gue gitu.